Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman semuanya, ya, dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Dan Allah berikan kesembuhan juga lewat Al-Quran ini, insya Allah. Baik, di video kali ini kita akan menyampaikan persiapan ya sebelum kita melakukan ruqyah. Ya. Jadi teman-teman semuanya ya, tidak bisa kita langsung duduk dan langsung kita ruqyah, nggak bisa. Ya, jadi harus ada persiapannya. Jadi persiapan ini dilakukan oleh pasien itu sendiri ya, dan juga dilakukan oleh peruqyahnya itu sendiri. Teman-teman semuanya, persiapan yang harus dilakukan oleh pasien ya. Jadi yang pertama ya, berwudu lah ya. Silakan mengambil wudhu dulu, sucikan dirinya ya, sucikan jasadnya di situ. Lalu setelah berwudu membaca doa perlindungan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus selanjutnya, kalau mau hasil terbaik ya, ini hasil terbaik, lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat ya, jika bisa lakukan. Jadi sebelum ruqyah lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Terus selanjutnya, lalu setelah sholat sunnah berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan ini ruqyah ini wasilah untuk kesembuhan saya dan sebagainya. Lalu setelah itu udah bismillah ya, kita bisa mulai ruqyahnya di situ. Nah, seperti itu. Ini untuk pengkondisian dirinya ya, untuk pengkondisian dirinya. Nah, di sini juga ada pengkondisian terkait dengan ini teman-teman semuanya. Tempat ya. Tempat ini juga sangat mendukung ya. Misalkan teman-teman semua meruqyah dirinya di rumah, misalkan di rumahnya sendiri gitu ya, maka harus dikondisikan. Apa yang harus dikondisikan ya? Tempat yang pertama harus bersih ya, bersih, sejuk ya, tenang ya, tidak kumuh gitu loh, dan tidak ada musik ya, tidak ada lukisan, tidak ada patung di rumah itu ya, dan gambar-gambar makhluk hidup di situ juga nggak ada. Kenapa? Karena itu akan menghalangi malaikat merahmat untuk masuk dalam rumah kita. Ya. Terus selanjutnya, bacakan ayat kursi di rumah itu ya, untuk pempendengan sehingga ketika kita proses ruqyah itu berjalan lancar, nggak ada gangguan-gangguan dari eksternal yang masuk di situ. Ya, bacakan ayat kursi di rumah. Terus kalau ada ini lagi jimat-jimat, nah ini ya, jimat-jimat, barang-barang yang digantung, yang dipendam itu harus semuanya dibongkar teman-teman semua. Kalau itu masih ada nggak bisa, harus dibongkar dulu. Karena itu akan jadi penghalang. Ya, jika masih ada itu akan menjadi penghalang saat kita ruqyah. Maka dari itu ya harus ridho melepaskan itu semua. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita persiapkan terkait dengan rumah kita. Lalu setelah itu apa? Yuk kita ruqyah. Dengarkan ayat-ayat ruqyah dari awal sampai akhir ya. Dengar dengan seksama, dengarkan dengan fokus ya. Tidak sambil beraktivitas ya, tidak sambil main tangan begini. Karena ada juga main tangan begini ya kan, terus garuk-garuk, ngapain itu? Ya.
Nggak bisa seperti itu ya. Jadi fokus dengarkan, simak baik-baik Al-Quran yang dibacakan. Dan juga jangan lupa disiapkan alat ya, alat yang diperlukan di situ ya. Seperti apa? Kresek gitu ya. Ya, itu juga diperlukan, khawatir muntah nanti ya, kresek atau tisu itu juga disiapkan sebelum ruqyah. Nah, seperti itu. Lalu dengarkanlah baik-baik ruqyah demi ayat demi ayat yang dibacakan. Nah, silakan teman-teman lakukan persiapan ini ya. Lalu setelah itu kembali lagi ke video ini, saya akan bacakan ayat ruqyah. Ya, saya kasih waktu ya, jenengan bisa pause dulu ini ya. Ya, untuk mempersiapkan diri, lalu setelah siap silahkan play lagi dan dengarkan baik-baik. Saya akan bacakan Al-Qur'an dari sini. Semoga panjenengan dapat ya, dapat respon. Semoga Al-Qur'an bisa tembus ke dalam ruang kalbu. Ya, duduk yang baik, menghadap kiblat. Ya, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama, tidak usah mengikuti. Ya, dan tidak melakukan aktivitas apapun. Duduk dengan baik, dengarkan baik-baik. Boleh tutup mata untuk menambah fokus, boleh. Yang penting jangan tidur, ya. Ya, boleh tutup mata ya untuk menambah fokus. Oke. Saya akan mulai. Dengarkan baik-baik. Semoga Al-Qur'an bisa tembus dan masuk dalam ruang kalbunya dan menyembuhkan panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Wallahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sudah ada respon dalam dirinya? Jika ada respon, coba diketik dalam komentar. Yang sudah mendengarkan ini, mengikuti dari awal, coba diketik dalam komentar. Adakah respon di situ? Jika ada respon dalam tubuhnya ketika dibacakan tadi, ini baru cuman 5 menit lah, nggak nyampe 3 menitan paling. Kalau udah ada respon, maka yakinlah, ya penyakit dalam dirinya ya akan sembuh dengan Al-Quran. Maka lakukanlah ruqyah yang berulang. Ya, karena ruqyah itu butuh proses. Penyembuhan itu butuh proses. Yang sudah respon, alhamdulillah, lalu silahkan lakukan ruqyah. Bisa datangi tempat-tempat ruqyah terdekat di kota Anda. Ya, saya menyarankan di sini adalah Rehab Hati di situ karena banyak sekali peruqyah yang ternyata tidak berkompeten atau mungkin ada juga dukun yang berkedok peruqyah. Di sini sangat merusak sekali ya. Jadi datangilah Rehab Hati terdekat di kota Anda ya. Kalau di Probolinggo bisa nanti menemui saya di sini. Barakallahu fikum ya. Insyaallah semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita terkait persiapan yang harus kita lakukan sebelum ruqyah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.